Oke, yang pertama di sini kita langsung ketikkan iw config di terminal. Nah, di sini kita lihat interface kita WLAN dan modenya masih manage. Oke, kita tuliskan lagi sudo airmon min-ng check kill. Kita masukkan passwordnya. Di sini digunakan untuk membunuh atau killing the process yang mungkin nanti bakal mengganggu saat terjadinya proses scanning. Kemudian ketikkan sudo airmon min-ng WLAN start WLAN untuk memulai sebuah mode monitor. Kan tadi modenya masih manage. Nah, ini kita ubah ke mode monitor. Oke, selanjutnya kita ketikkan sudo airmon min-ng. Kemudian di sini kita dapat melihat interface-nya tidak berubah. Biasanya berubah menjadi WLAN 0 mon. Ada tulisan monitor di belakangnya. Kemudian kita ketikkan lagi sudo airmon min-ng WLAN 0. Oh, salah. Kita ketikkan sudo aerodam seharusnya. Aerodam min-ng. Oke, WLAN 0. Nah, di sini kita digunakan untuk melakukan scanning apakah ada access point yang menyangkut di sekitar kita. Oke, di sini terdapat satu buah access point yang ada di scanning terminal ini. Oke, untuk aplikasi saya menggunakan aplikasi Kazam. Ya, Kazam dan berhubung karena tidak ada suara dan juga gambar Kazam, jadi saya melakukan dua proses. Satu proses ini dengan satu di HP. Oke, di sini terdapat dua access point ya. Di sini yang akan menjadi target kita yaitu access point dengan nama SSID yaitu JC. Kita copy dulu MAC address atau base SID-nya. Tujuannya akan kita crack. Kita ketikkan sudo airmon min-ng. Kita ketikkan sudo aerodam. Di sini ulang juga masukkan MAC address-nya. Di sini terlihat lebih jelas mengenai access point yang akan kita crack, dan ada satu yang tersambung MAC address dengan access point yang akan di crack. Nah, kalian langsung masukkan sudo aerodam min-ng min-w. Di sini di tahap ini kita akan membuat sebuah file untuk melakukan capture pada saat di aplikasi WorldSat nanti untuk menangkap capture data. Sini fix nama filenya fix kkj, kemudian channelnya itu channel 11 dan juga bin BSSID-nya kita copy MAC address tujuan selection, kemudian jangan lupa interface di belakangnya. Oke, enter. Nah, kemudian kita dapat membuka terminal baru. Di sini kita biarkan saja terminal ini untuk mendapatkan untuk WPA-nya kita capture WPA handshake dengan cara mengirimkan iReplay ke MAC address tujuan. Oke, di authentication kita masukkan password. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri, bagian kiri tersebut WPA-nya sudah tertangkap, sudah ke handshake, sehingga didapat sebuah informasi yang nantinya berguna untuk melakukan proses cracking. Oke, kita tunggu untuk mendapatkan capture data. Sini arti sending di authentication, jadi kita mengirimkan pesan atau pemblokiran yang 0, artinya tidak terbatas.
Kalau misalnya kita ketulis 10, berarti pemblokirannya hanya 10 kata saja, tetapi terus mengirim de-authentication sehingga jaringan akan terblokir. Kemudian kita ke terminal yang sebelah kiri, kita ketikkan ls. Nah, ini file yang telah kita buat, yaitu namanya fixkkj 01.cap atau capture. Langsung kita ketikkan where shard untuk melihat apakah memang data ini sudah tercapture di where shard. Oke. Nah, kita hapus file sebelumnya. Kemudian kita paste selection. Oke, di sini kita tunggu. Oke, di sini kita dapat melihat where shard-nya, kita ketikkan equal. Oke, di sini merupakan protokol yang tersambung. Di sini terdapat banyak message ya, message 2 dari 4, message 1. Nah, kita klik salah satu pesannya. Oke, dan kita lihat bahwa memang data sudah tercapture. Kemudian kita ketikkan iwconfig. Di sini langsung proses penyerangan akan dilakukan. Tapi kita terlebih dahulu mematikan mode dari monitor ke manage agar jaringan kembali seperti semula. Yaitu kita ketikkan sudo aero. Oke, kita perhatikan sudo min ng stop VLAN 0 untuk stop mode dari monitor ke manage. Monitor mode disable sudah off. Nah, baru kita bisa dapat melakukan penyerangan. Kita lihat filenya, kita copy dulu file yang akan kita capture. Di sini saya menggunakan kamus kata word list, yaitu nmac.lst. Oke. Kita hapus dulu, kita paste file yang telah kita buat. Oke, di sini kita ubah juga namanya dari rockyou sebelumnya ke nmac.lst. Oke, kita enter dan proses password cracking dimulai. Di sini agak sedikit macet setelah mendekati 2 detik ya. Tetapi pas kita tunggu sesaat, data passwordnya langsung terpecahkan. Di sini terlihat di 2 detik dia tidak bergerak atau seperti stuck gitu. Kita bawa ke tengah saja. Kita dapat lihat ini master key-nya, MK dan transit key di sini. Oke, ini terdapat di Nmap terdapat sekitar 5.000 password ya, lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di rockyou.txt, yaitu sekitar kalau tidak salah 14 juta. Oke, di sini langsung didapatkan, yaitu passwordnya Jessica 1 dan benar. Ketika kita cek memang passwordnya itu Jessica 1 dan ini kombinasinya yaitu huruf abjad kecil dengan angka. Kita dapat melihat SSID-nya, MAC address-nya EE5 sampai 5D, kemudian SSID-nya JC, enkripsi menggunakan WPA dan password cracking dengan menggunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Oke, untuk yang pertama di sini saya langsung cepatkan langsung ke titik mengetahui scanning yang ada di sekitar. Di sini saya mendapatkan MAC address tujuan SSID dengan nama SSID yaitu Bang Daniel dengan channelnya yaitu channel 7. Channel ini berguna untuk menentukan tujuan kita melakukan password cracking nanti agar paketnya nanti dapat mudah ditangkap. Kemudian kita ketikkan sudo aerodam ya. Aerodam. Kemudian WLAN 0 min D, kemudian MAC address atau BSSID tujuan. Oke,
kita enter. Oke, di sini untuk mengkhususkan kalau yang tadi itu kan bersifat umum, semuanya di scan, sedangkan di sini hanya yang bersangkutan atau yang target saja yang kita ambil. Di sini kita dapat melihat ya nama SSID atau access point-nya, yaitu Bang Daniel. Oke, di sini sudah ada satu yang tersambung, itu dengan nama MAC address-nya 8C sekian ya. Oke. Kemudian kita setelah mendapatkan itu, kita akan mencoba membuat file untuk melakukan capture seperti biasa, seperti pada sesi sebelumnya. Ya, di sini kita buat dengan nama file fix kkj1, kemudian C channelnya itu 7 min base SID. Oke, kita masukkan MAC address target F66728, kita paste saja lebih cepat. Oh salah. Nah, oke, kita kopas. Kita copy paste. Oke, save MAC address tujuannya 90, jangan lupa dengan interface-nya. Oh, itu ada yang salah, BSS. Oh, itu aturan bukan double I tapi double S. Kita coba ubah dulu. Oke, kita hapus yang I. Oke, MAC address target ya. Oke, nah di sini langsung file untuk melakukan capture sudah dibuat, sudah di create dengan nama kkj1. Kita buka terminal baru untuk melakukan deauthentication atau melakukan pemblokiran. Kita langsung ketikkan replay, sudo replay min ng deauthentication 0. Kita ubah MAC address-nya menjadi MAC address target, paste selection, enter. Oke, kita masukkan passwordnya, dan ini kita bisa melihat WPA handshake sudah tertangkap ya, sudah tercapture, WPA-nya sudah didapatkan atau sudah tercrack hampir. Nah, kita tunggu sebentar untuk terminal yang satunya melakukan pengiriman deauthentication. Sebenarnya ketika WPA handshake sudah didapatkan, kita tidak perlu menunggu lagi, tapi tidak apa-apa. Kita ketik dulu ls untuk melihat filenya. Kalau nggak salah itu namanya fix kkj ya, fix kkj1. Kita copy selection, kemudian kita buka word sharp dengan nama filenya itu fix kkj1 strip 01.capture. Oke, kita enter, word sharp terbuka. Kita full screen sedikit, kemudian kita cari berdasarkan filternya. Kita langsung mencari protokolnya, itu protokol equal dari yang menangkap yang sedang terhubung dengan access point target. Oke, di sini ada Xiaomi yang terhubung dengan access point target, kemudian juga ada MAC address dari target juga. Oke, kita langsung melakukan stop 90 untuk men-stop atau mengubah dari mode monitor ke mode manage kembali. Oke, agar jaringan tersebut dapat berfungsi kembali. Langsung kita melakukan aircrack untuk mendapatkan passwordnya, sudo aircrack min ng, kemudian file yang kita tuju dan juga min w, kemudian folder
di mana port list berada. Di sini saya menggunakan nmap.lst. Oke, yang di dalamnya hanya terdapat sekitar 5000 password atau 5000 kata. Sini namanya fix kkj 1 dan cap. So, kita copy dulu, kita kembali ke bawah. Fix kkj 1, kita coba paste di seleksi. Oke, sudah, ini enter. Enter, kita perlu screen dulu, dan ini dia. Kita tunggu. Seperti sesi sebelumnya juga, di sini tiba-tiba terhenti di 2 detik, tapi ketika kita menunggu sekitar 10 detik atau 15 detik, password pun ditemukan. Sini sedang melakukan scanning dari 5000 kunci yang tersedia, baru 3110 kunci yang tersedia. Dapat master key, transit key, dan juga epoll atau protokolnya. Oke, di sini agak sedikit lama. Saya kurang mengetahui kenapa dia bisa berhenti, tapi nanti bakal langsung ke crack atau langsung ditemukan passwordnya. Nah, ini langsung didapatkan key fontnya, passpressnya, dan memang benar bahwa passwordnya adalah Daniel ya, D besar kombinasi abjad huruf besar dan juga huruf kecil. Crack min-ng, dan ditemukan di crack sekitar waktunya 55 detik dengan percobaan pada kuncinya itu 4934 dari 5010 password yang tersedia. Oke. Langsung kita lanjut ke kombinasi yang selanjutnya. Oke, di sini ada sedikit informasi. Itu terdapat BSSID-nya, kemudian SSID dan juga inskripsi, itu menggunakan WPA, dan hanya sekali cukup one handshake. Oke, kita menuju ke kombinasi selanjutnya. Oke, di bagian ini, di sini kita akan melakukan password cracking, itu terhadap password yang kombinasi karakter dan juga abjad huruf besar. Oke, di sini langsung kita masuk langsung ke dalam proses scanning ya, agar tidak memakan waktu. Sini ditemukan nama access point yang dituju itu cowboy, dan kita copy BSSID-nya. Kita ketikkan sudo aerodam min 0, kemudian min d, dan juga MAC address tujuannya. Oke. Seperti sesi sebelumnya, di sini terdapat satu yang tersambung, yaitu 8CAA, dan ini MAC BSSID, dan channelnya yaitu channel 11. Adapun authentication PSK WP2 PSK ya, shippernya CCMP. Kemudian kita buat file seperti sebelumnya. Di sini kita beri nama kkj fix 1. kkj fix 1 channelnya jangan lupa channel 11. Oke, kita copy MAC addressnya, copy selection, kemudian kita paste. Oke, kemudian jangan lupa interface-nya. Oke, sini file sudah dibuat dan siap untuk di capture. Langsung kita melakukan replay terhadap MAC address tujuan. Kita ketikkan sudo replay min di authentication, kemudian enter. Jika sudah benar, kita masukkan password user kita, dan ini sedikit berbeda, sedikit lebih lama dibandingkan dengan sesi yang lalu, sesi kedua dan pertama.
ketika kita melakukan replay langsung WPA-nya langsung ke handshake atau tertangkap ya. Di sini sedikit membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan WPA handshake-nya. Oke, kita tunggu saja untuk WPA handshake-nya agar ditangkap. Ini mengirim di authentication unlimited, tidak terbatas, dan dia WPA handshake-nya sudah tertangkap, sudah tercapture. Siap, kita Ctrl C, kita langsung stop. Begitu juga dengan yang di terminal kedua, kita Ctrl C agar dia tidak melakukan pengiriman lagi. Kemudian kita buka dari WPA handshake-nya, kemudian kita ke LS tadi kalau salah KKJ fix 1, KKJ 1, KKJ fix 1, kita cek dulu namanya KKJ fix 1, hampir sama dengan yang sebelumnya, KKJ fix 1 .capture. Oke, kita samakan, karena jika filenya berbeda kemungkinan passwordnya pun tidak bakal terpecahkan atau tercrack. Kita buka Wireshark, kemudian kita paste file tujuan, paste selection, kemudian kita enter, dan seperti biasa Wireshark pun terbuka untuk menangkap datanya. Kita full screen agar lebih tajam dilihat, kemudian kita ketikkan pull sebagai protokolnya. Kita lihat di sini itu MAC address tujuan dan juga Xiaomi yang user yang menggunakan MAC address tujuan atau yang sedang terhubung. Kemudian kita ketikkan wconfig untuk mengubah lagi dari mode monitor ke mode manage. Kita stop VLAN 0-nya, yaitu dengan mengetikkan sudo airmon min ng VLAN 0 stop VLAN 0. Oke, kita enter. Oke, dan monitor mode pun disable, dan jaringan access point yang tadinya terblokir, user yang terhubung dengan access point ini kemudian dapat bergerak lagi, dapat terhubung lagi. Langsung kita ketikkan sudo aircrack min ng. Oke, di sini kita copy file kita, yaitu kkj fix 1.01.cap. Sedikit sama dengan yang file sebelumnya. Oke, di sini kita salah menghapus tadi paste selection. Nah, benar KKJ fix salah juga, kita paste lagi. Kali ini benar, kita paste selection. Oke, kemudian kita ubah, kita tidak menggunakan word kamus word dictionary berupa nmap lst lagi, tetapi menggunakan rockyou.txt. Oke, di sini kita lihat time lapse 3 jam. Kita pause sedikit dan langsung kita cepatkan. Sudah menunggu sekitar 3 jam setengah, 3 jam kita menunggu sekitar waktu 2 menit lagi. Oh ya, di sini kenapa saya menggunakan rockyou, karena ketika nmap lst di situ hanya satu, karena sedikitnya password yang ada. Kemudian bisa saya ketahui bahwa nmap hanya berisikan kombinasi angka saja, angka kecil, angka besar dan kecil, dan juga huruf, tetapi tidak ada karakter khusus di dalamnya. Nah, di rockyou yang mempunyai password sekitar 14 juta password, di sini terdapat karakter. Nah, disinilah kita mengapa menggunakan rockyou. Di sini kita lihat hampir 99%, sedikit lama menunggunya ya. Sini aircrack
ing versi 1.6 waktu 3 jam, nanti akan berhenti di 3 jam 30 menit. Dan sini kata-kata yang sudah di scan, yang udah dicoba diurutkan itu dari 14.300.000-an, di sini sekitar 14.200.000-an, 100 kata lagi, kurang lebih 100 kata. Di sini terdapat juga master key, transit key, dan juga IPO match. Master key dan transit key ini berfungsi yaitu untuk membantu memberikan sebuah kode yang ada di dalam WPA. Kode dictionary attack password cracking ini sangat ampuh untuk digunakan pada sistem keamanan WPA 2 dan juga WPA 2 PSK. Tapi yang menjadi kelemahan, nah ini dia, kita potong sedikit, dan ini dia password sudah ditemukan tepat waktunya 3 jam 30 menit. Ini BSS ID nya.